Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah studi Al-Qur'an, Bapak Dr. Haji Syaifuddin MA, yang pada kesempatan kali ini perkenalkan, saya Nur Habibuddin, nomor urut 14 dengan NIM 200000111074, akan menyampaikan tugas ujian akhir semester pada program Pasca Sarjana Unwahas jurusan Pendidikan Agama Islam. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama adalah, apakah Al-Quran yang kita baca, kita dengar adalah kalamullah yang qadim? Jelaskan dengan dalil. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran merupakan kitab pedoman bagi umat manusia, baik hubungannya secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala maupun hubungan secara horizontal kepada sesama manusia. Bagi umat Islam, Al-Quran adalah wahyu Tuhan yang diyakini kebenarannya, dan tidak ada satupun manusia yang dapat membuat semisal Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, bahwa sekalipun seluruh makhluk di muka bumi dikumpulkan dan disuruh untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, niscaya ia tidak akan mampu membuatnya. Sebagaimana disebut dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 88, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in istama'atil insu wal jinnu 'ala an yatu bimithli hadzal qur'ani la yatuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, maka mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain, ya. Dan sebelum kita memahami Al-Quran itu qadim atau hadis, maka kita pahami dulu makna qadim dan pembagiannya supaya jelas pemahaman kita terhadap pembahasan ini. Apakah yang dimaksud dengan qadim? Ya, qadim sendiri mempunyai arti tidak ada permulaan bagi adanya. Sedangkan lawan dari qadim adalah hadis yang berarti baru. Di dalam bahasa Arab, qadim juga bermaksud lama, tetapi bukan ini yang dimaksudkan dengan qadimnya kalamullah atau Al-Quran. Karena lama itu ada permulaannya, ya. Seperti kita katakan bangunan itu lama. Nah, lama di sini menunjukkan adanya permulaan kepada adanya bangunan tersebut. Ulama ahli kalam sendiri atau ulama ilmu kalam, ya, itu membagi qadim menjadi 3. Yang pertama adalah disebut sebagai qadim zamani, yang kedua qadim idhafi, dan qadim zati. Qadim zamani adalah qadim yang melibatkan masa. Qadim ini ada permulaan bagi adanya, seperti contohnya yang kita sebutkan di atas tadi. Bangunan itu qadim, bangunan itu
sudah lama. Nah, tetapi lamanya di sini adalah dengan maksud ada permulaannya. Nah, sedangkan qadim idhofi adalah qadim yang melibatkan sandaran atau nisbah. Seperti kita katakan ayah lebih qadim daripada anak. Ya. Jadi seorang ayah maksudnya lahirnya sebelum lahirnya si anak. Nah, mustahil pada akal kita untuk mengatakan bahwa anak lahir lebih dulu daripada ayah. Maka qadim ini juga ada permulaan baginya. Dan yang ketiga adalah qadim zati. Qadim ini bersifat zati. Qadim yang dimaksud ini adalah dinisbahkan kepada zat Allah Ta'ala dan segala sifat-sifatnya. Maka qadim ini tidak ada permulaan bagi adanya. Maka qadim inilah yang dimaksudkan di dalam pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bagi qadimnya Allah dan segala sifat-sifat Allah. Nah, lantas kenapa Al-Quran itu dikatakan bersifat qadim dzati yang tidak ada permulaan bagi adanya? Dengan perkataan yang lain, Al-Quran itu bukan mahdas, bukan baru, bukan sesuatu yang baru. Walaupun yang kita lihat mushafnya ya, yang terdiri dari kertas dan tulisan bahasa Arab yang bersifat baru. Mesti dipahami ya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Maka kalam adalah salah satu daripada sifat Allah. Mustahil kita katakan sifat Allah Ta'ala itu baru, yakni ada permulaan bagi adanya. Adapun mushaf itu adalah gambaran daripada kalamullah yang qadim. Maka yang diiktikadkan qadim itu ialah Al-Quran yang sebelum daripada turunnya dengan bahasa Arab. Nah, memang golongan Mu'tazilah ini kalau golongan Mu'tazilah mengiktikadkan Al-Quran itu baru atau hadis, walaupun yang dimaksudkan Al-Quran yang baru itu adalah tulisannya, bahasanya, lafadznya. Tetapi ulama ahli sunnah kita mencoba menyelamatkan akidah masyarakat awam dari mengiktikadkan Al-Quran itu sebagai baru karena ia merupakan kalamullah. Kalam itu sifat Allah dan semua sifat Allah adalah qadim dan tidak ada permulaan bagi adanya. Maka jika ia baru atau ada permulaan berarti Allah membutuhkan kepada yang memperbaharuinya. Maka mustahil jika Allah berhajat atau membutuhkan kepada yang lain, padahal membutuhkan kepada yang lain merupakan sifat kelemahan yang tidak layak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya dan maha sempurna. Ya, jadi memang dari beberapa pendapat ini wajar saja ya lah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sesungguhnya perbedaan pandangan tersebut dapat dikompromikan antara satu dengan yang lain. Maka kalam itu bisa disebut qadim ketika ia masih di sisi Tuhan, masih di sisi Allah, belum terejawantahkan menjadi sebuah suara atau huruf-huruf. Nah, ia bagian dari sifat yang melekat pada diri Tuhan yang qadim. Sebaliknya, kalam Allah atau kalam Tuhan itu bisa disebut hadis karena ia telah diwujudkan dengan bentuk yang lain yang dapat dipahami oleh manusia yang baru, yaitu dalam bentuk lafaz, tulisan, huruf, dan suara. Demikian jawaban nomor 1. Dan yang selanjutnya untuk jawaban yang kedua adalah soalnya, apakah para nabi juga mendapatkan ilham? Jelaskan dengan dalil ya. Ilham itu disebut juga intuisi ya atau inspirasi.
bisikan hati, ya, berupa pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, baik kepada Rasul atau orang pilihan maupun selainnya. Ilham sering dianggap oleh orang awam sebagai istilahnya itu wangsit, nah, yang berisi pesan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Nah, lantas kemudian kalau kita berbicara bagaimana kedudukan ilham dalam Islam, bisakah dijadikan hujah atau dalil untuk beramal? Bagaimana membedakannya dengan yang lain? Nah, maka ilham bagi para nabi dan rasul itu merupakan wahyu, ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 51, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li basharin an yukallimuhu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhi bi'idhnihi ma yasha'. Innahu 'aliyyun hakim. Nah, maka dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan, yang dimaksud adalah malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Mujtahid, ya, menafsirkan ayat ini mengungkapkan bahwa membisikkan di hatinya berupa ilham darinya, sebagaimana diilhamkan kepada Ibu Musa dan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Nah, kemudian Imam Nawawi juga menyampaikan yang dimaksud dengan wahyu pada ayat tersebut menurut jumhur ulama adalah ilham dan mimpi ketika tidur, dan keduanya disebut dengan wahyu, ya. Jadi dalam tidur atau lewat mimpi itu juga disebut wahyu bagi para nabi ataupun para rasul. Ya, dengan demikian wahyu secara umum bukan saja diberikan kepada para nabi atau rasul atau orang-orang pilihan Allah, tetapi juga kepada selain nabi yang berupa ilham. Wahyu kepada para nabi sifatnya terjaga dari kekeliruan atau maksum, berbeda dengan yang lainnya. Banyak ayat yang menjelaskan tentang penggunaan kata wahyu kepada selain nabi, di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dalam surat Al-Qasas, ya, yang berisi dan kami wahyukan atau ilhamkan kepada Ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikan salah seorang dari para rasul. Dan juga firman Allah di surat Al-Maidah ayat 11 yang berisi, dan ingatlah ketika aku wahyukan atau ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Dan mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu. Juga terdapat di surat An-Nahl ayat 68 yang berisikan, dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Nah, maka kesimpulan dari jawaban soal nomor 2 ini yaitu apakah para nabi
Nabi juga mendapatkan ilham? Maka jawabannya jelas adalah iya. Namun berdasarkan dari penjelasan tadi bahwa ilham atau petunjuk yang diterima para nabi adalah termasuk wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita sebagai orang biasa, ketika kita menerima petunjuk isyarat ya, lewat mimpi kita, lewat tidur kita, maka tidak bisa itu diartikan sebagai wahyu. Nah, karena yang demikian itu hanya untuk para nabi dan rasul pilihan Allah. Jika kita seperti orang biasa, maka hanya disebut sebagai ilham. Sedangkan mereka para nabi dan rasul, ketika demikian, walau dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan tidur atau dalam mimpi, maka hal itu disebut dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu mengapa Al-Quran yang kita baca itu disusun berdasarkan urutan, tidak disusun berdasarkan urutan turunnya. Jelaskan dengan dalil. Susunan atau sistematika surat-surat di dalam Al-Quran tidak sesuai dengan turunnya atau dengan urutan turunnya. Al-Quran memang turun sesuai dengan tuntutan keadaan pada saat itu. Maka turunnya berproses atau berangsur cukup lama, sekitar 22 tahun lebih. Ada kalanya hanya turun satu ayat, kadang-kadang turun satu surat atau seterusnya. Kemudian berbicara soal susunan ayat, mengapa ayat-ayat Al-Quran tidak disusun berdasarkan waktu turunnya? Nah, misalnya mengapa kok ayat 3 dari surat Al-Maidah diletakkan di awal surat kelima, padahal ayat itu adalah ayat terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengapa surat Al-Alaq atau Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq yang diturunkan sebagai wahyu pertama justru diletakkan di bagian akhir dari Al-Quran? Nah, maka perlu kita ketahui bersama berdasarkan penjelasan dari Bapak M. Quraish Shihab, di mana beliau adalah Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran yang sudah kita kenal bersama ya, bahwa ayat-ayat Al-Quran itu turun berinteraksi dengan masyarakat. Sebab turun dan masalah yang dibicarakannya silih berganti. Semuanya itu berlangsung kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Maka jika kita sependapat dengan mereka yang menyatakan bahwa ayat 3 dari surat Al-Maidah adalah ayat terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, kita dapat menduga keras bahwa jika ayat Al-Quran disusun sesuai dengan masa turunnya, maka hubungan uraian antara satu ayat dengan ayat lainnya tidak akan serasi. Bayangkan saja apa hubungan antara ayat 5 surat Al-Alaq wahyu pertama. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya, dengan ayat pertama wahyu kedua, wahai orang yang berselimut. Nah, di surat Al-Muzammil gitu ya, atau surat Al-Mudaththir. Dua surat ini sengaja disebut karena para ulama berbeda pendapat tentang kedua wahyu itu ya. Jadi mana yang pertama dan mana yang kedua, sebab kedua surat itu memang dimulai dengan perintah demikian. Maka hal ini berbeda dari susunan yang ada sekarang. Perhatikan misalnya hubungan yang amat serasi antara kelima ayat wahyu pertama surat Al-Alaq ya, ayat 1-5 dengan ayat ke-6 surat yang sama. Nah, maka perlu kita ketahui bahwa ayat ke-6 turun sekian tahun setelah turunnya wahyu pertama ini. Melihat kandungan ayat 6 dan seterusnya yang berbicara tentang sikap kaum musyrik terhadap Nabi Muhammad dan ajarannya, maka dapat dipastikan bahwa ayat ini dan ayat berikutnya turun setelah Nabi mengumandangkan ajaran-ajaran Islam di hadapan umum, yakni
setelah turunnya firman Allah ayat 94 dalam surat Al-Hijr yang dinyatakan oleh sebagian ulama sebagai turun 3 tahun sesudah menerima wahyu pertama. Nah, maka di sini yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa walaupun ayat 6 surat Al-Alaq itu dan ayat-ayat berikutnya turun jauh dari di hari kemudian, kaitan kandungannya dengan ayat kelima dan ayat sebelumnya sangat erat dan serasi. Hal ini tidak mengherankan karena penempatan atau susunan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana terlihat dalam mushaf Al-Quran sekarang ini berdasarkan petunjuk Allah kepada Nabi yang disampaikan oleh malaikat Jibril setiap kali menyampaikan kalam ilahi. Penyesuaian ayat Al-Quran itu berdasarkan petunjuk. Allah tidak tidak sesuai dengan masa turunnya ya. Jadi memang tidak sesuai dengan masa turunnya itu. Nah, maka setelah dan selain menemukan sekian banyak pesan yang terselip atau penjelasan makna, mereka para ulama juga menemukan keserasian hubungan antara ayat terdahulu dan ayat ditempatkannya yang sesudahnya walaupun turunnya jauh kemudian. Dan di sini yang dimaksud dengan keserasian diantaranya adalah keserasian antara kata dalam susunan suatu ayat, keserasian antara penutup ayat ya dengan kandungan ayatnya, dan keserasian antara ayat dengan ayat berikutnya. Nah, jadi memang susunan yang sekarang itu berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Memang hal ini tidak sematasnya dipermasalahkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pembawa syariat dan memegang otoritas dari Allah, dan apapun yang dilakukan oleh beliau termasuk dalam masalah ayat Al-Quran tentu berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan dia tidak berbicara menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi, kepada beliau. Dan maka dengan demikian ya Al-Quran yang sekarang begitu teratur dan tersusun rapi, ayat per ayat memiliki hubungan yang kuat, dan karena keteraturannya maka ia mudah dihafal oleh umat manusia ya. Wallahu a'lam. Demikian untuk jawaban soal nomor 3. Dan yang selanjutnya soal keempat, mengapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat terbesar? Jelaskan dengan dalil dan dengan membandingkan mukjizat-mukjizat yang lain. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa mukjizat itu menurut bahasa ialah sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan, sedangkan pengertian mukjizat menurut istilah adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah dalam rangka untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Nabi dan Rasul. Mukjizat merupakan kejadian yang luar biasa yang tidak bisa diterima oleh akal manusia dan tidak dimiliki oleh siapapun kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Ciri-ciri mukjizat sendiri adalah kejadian yang sangat luar biasa, kemudian berasal dari Allah, tidak bisa dinalar oleh manusia, terjadi tiba-tiba, terus kemudian terjadi pada seorang nabi atau rasul pilihan Allah, kemudian sebagai pembuktian pembenaran ajaran Allah, dan juga berguna untuk melemahkan atau mengalahkan kepada mereka-mereka yang ingkar pada saat itu ya. Katakan saja contoh mukjizat
yang diberikan kepada Nabi Ibrahim saat dibakar oleh Raja Namrud. Api yang panas justru bisa berubah menjadi dingin, atau ketika Laut Merah yang dapat terbelah saat Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah memukulkan tongkatnya di atas Laut Merah ya. Begitu juga dengan Nabiullah Muhammad SAW dapat membelah bulan menjadi dua bagian sehingga terlihat dari semua arah atau dari semua negara ketika peristiwa itu terjadi. Maka mukjizat ini tidak bisa ditiru oleh siapapun dimanapun dan tidak bisa dikalahkan oleh apapun, meskipun semua makhluk bersatu untuk melawannya, karena mukjizat merupakan peristiwa yang sungguh luar biasa dan hanya bisa terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbicara tentang macam-macam mukjizatnya ya, maka dilihat dari sifatnya mukjizat bisa dibagi menjadi dua macam ya, yaitu mukjizat hissiyah dan mukjizat ma'nawiyah. Mukjizat hissiyah atau kauniyah merupakan mukjizat yang dapat dilihat, dirasakan, didengar dan disentuh. Maka mukjizat ini juga bisa disebut dengan istilah mukjizat indrawi atau material, karena memang bisa disentuh, dilihat, didengar dan dirasakan oleh indera manusia. Mukjizat hissiyah bersifat tidak kekal, maksudnya hanya berlaku pada masa nabi tertentu saja. Hampir semua mukjizat nabi terdahulu merupakan jenis mukjizat ini, jenis mukjizat hissiyah. Sedangkan mukjizat maknawiyah atau aqliyah yaitu mukjizat yang tidak bisa didengar atau dirasakan orang-orang biasa. Maksudnya orang-orang yang tidak beriman dan tidak menggunakan akalnya. Mukjizat ini hanya dapat dimengerti dan dikenal oleh orang-orang yang berpikiran sehat, berbudi luhur dan berperasaan halus. Salah satunya ya Al-Qur'an. Semua kitab suci yang Allah berikan kepada rasul-rasul sebelumnya hampir tidak ada yang asli. Maksudnya telah banyak perubahan akibat keingkaran manusia, namun Al-Quran telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kemurniannya hingga akhir zaman, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya atau menjaganya. Selain itu, tidak semua orang mau menerima petunjuk Al-Quran. Hanya orang-orang yang berimanlah yang mau menerima kebenaran Al-Quran. Memang sifat mukjizat ini adalah kekal, abadi dan tidak akan mengalami perubahan. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW berbeda dengan nabi dan rasul lainnya. Jika rasul-rasul sebelumnya bersifat fisik dan dapat dilihat, maka mukjizat Nabi Muhammad ini bersifat manusiawi dan tidak dapat dilihat keistimewaan dengan mata telanjang, tapi dapat dirasakan dengan hati yang bersih. Jadi memang ada beberapa mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad, tapi ada satu mukjizat yang terbesar, mukjizat Nabi Muhammad yang dianggap paling besar, yaitu Al-Quran. Maka mukjizat Al-Quran ini tidak dapat kita lihat hanya dengan pada lembaran fisiknya, tapi dalam bahasa dan maksud yang terkandung di dalamnya. Jadi Al-Quran memiliki keluar biasaan yang secara akal tidak mungkin dihasilkan ya sendiri oleh Nabi Muhammad. Tidak mungkin Nabi Muhammad mampu menghasilkan karya yang agung yang bernama Al-Quran ini. Maka hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita berbicara bahwa Al-Quran itu sebagai mukjizat yang terbesar, maksudnya adalah karena memang ia kekal, abadi, dijaga oleh Allah. Mukjizat yang diberikan
Allah kepada para rasulnya semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sudah berlalu ya, yang sudah lama dan tidak dapat melihatnya, ya sudah lewat, enggak kelihatan. Tapi mukjizat yang pernah diberikan Allah sudah berlalu dan tidak dapat dilihat yang banyak itu. Ada yang membedakannya, yaitu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar karena memang ya kekal dan dijaga, maka umat Islam dan umat lainnya dapat memegang, dapat membaca, menghayati, memahami, mengamalkan isinya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat nanti. Maka Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar dari segala mukjizat yang pernah diberikan Allah kepada seluruh nabi dan rasulnya. Karena Al-Quran bukan saja untuk mematahkan segala bantahan dan argumen kaum musyrikin tentang kebenaran wahyu yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW, tetapi ia juga ditujukan kepada seluruh umat manusia. Demikian jawaban soal nomor 4. Dan selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan tajwid? Ya, jelaskan dengan dalil. Dan sebelumnya terima kasih pada Pak dosen yang sudah memberi bacaan untuk kami mengenai hal ini. Hukum membaca Al-Quran dengan tajwid. Memang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa mempelajari hukum tajwid dari sudut pandang teoritis atau kewajiban komunal, ya, bukan kewajiban individu, sehingga bukan kewajiban setiap muslim untuk mempelajari ilmu tajwid. Namun dengan kata lain harus pada beberapa orang atau beberapa muslim yang mempelajarinya. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengaji atau membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid. Selanjutnya, apakah wajib bagi setiap muslim untuk mengaji dengan baik yang mana memenuhi kaidah ilmu tajwid? Apakah dia berdosa jika tidak mematuhi aturan atau kaidah tajwid dalam membaca Al-Quran? Nah, maka para ulama memiliki dua pandangan atau dua pendapat tentang hal ini. Pendapat yang pertama adalah pendapat ulama tajwid yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dan pendapat yang kedua, pendapat para ahli hukum yang meyakini bahwa membaca Al-Quran dengan memperhatikan kaidah baca dan aturan tajwid adalah sunnah dan tata krama atau adab. Nah, jadi tidak wajib. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai hal ini, mungkin kita juga perlu mengetahui dahulu tentang pengertian tajwid. Kata tajwid berasal dari bahasa Arab jawada yujawidu, yang artinya membaguskan. Para ulama menjelaskan bahwa tajwid berarti membaca dengan membaguskan pelafalan, sehingga kita terhindar dari pelafalan yang buruk, di mana akan merubah atau bahkan memperburuk makna dari bacaan tersebut. Lalu, apakah membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya wajib? Bolehkah kita membaca Al-Quran tanpa menggunakan kaidah-kaidah ilmu tajwid? Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, seseorang itu boleh membaca Al-Quran tanpa menggunakan kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid, tetapi kita harus memperhatikan agar tidak terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jika kemudian seseorang melakukan kesalahan dalam membaca, maka ia wajib memperbaiki kesalahan bacaannya. Kemudian tujuan ilmu tajwid dan kaitannya dengan hukum penggunaan ilmu tajwid bagaimana? Ya, maka dari penjelasan tadi ya bisa kita pahami bahwa membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya tidak wajib.
dijelaskan bahwa tujuan tajwid adalah memperbagus pelafalan dan memperindah bacaan Al-Quran. Menggunakan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran merupakan hal baik, sebab bisa membantu kita menyempurnakan bacaan dan pelafalan kita ketika membacanya. Dijelaskan pula tidak ada larangan membaca Al-Quran tanpa menggunakan tajwid, karena tidak ada dalil yang secara jelas mengaturnya. Bahkan para ulama menjelaskan adanya dalil-dalil yang berseberangan dengan pernyataan larangan itu. Para ulama menjelaskan bahwa sebenarnya Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf, hingga kemudian manusia membacanya dengan gaya bahasa masing-masing, karena kemudian timbul kekhawatiran akan terjadi perselisihan dalam perdebatan di antara kaum muslimin, maka terjadi sebuah kesepakatan di antara kaum muslimin saat itu. Kaum muslimin kemudian bersatu dalam satu qiraah dengan gaya bahasa Quraisy di masa kekhalifahan Utsman bin Affan, ya, yang kemana beliau mempersatukan kaum muslimin dalam satu qiraah tersebut, yang memang ya jadi merupakan jasa dari Khalifah Utsman bin Affan ketika menjabat sebagai khalifah, ya. Ini menunjukkan bahwa beliau merupakan sosok yang menaruh perhatian besar dan detail terhadap persatuan kaum muslimin, terutama dalam hal qiraah. Maka hal yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim bagi kita, ya, adalah membaca Al-Quran dengan pelafalan yang tidak dibolehkan, misalnya mengganti atau menukar huruf-huruf Al-Quran sehingga merubah pelafalannya, itu tidak boleh. Kita hendaknya memperhatikan penggunaan ilmu tajwid dalam fungsinya untuk menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran yang kemudian bisa merubah makna dari bacaan. Nah, maka jika kita mendengar ada ulama yang mewajibkan membaca Al-Quran dengan tajwid, nah maka maksudnya adalah kita harus memperhatikan kaidah-kaidah dalam pelafalan huruf Al-Quran. Dengan demikian tidak ada atau tidak akan terjadi perubahan struktur kalimat, pergeseran atau perusakan makna ketika kita membaca Al-Quran. Ada juga penjelasan bahwa penggunaan ilmu tajwid hukumnya sunnah dalam rangka memperbagus pelafalan dan pengucapan seseorang ketika membaca Al-Quran. Memang para ulama berpesan kepada kita agar tidak mudah menyalahkan bacaan Al-Quran seseorang yang mungkin belum pernah mendapatkan pelajaran tajwid. Jika bacaan mereka sudah memenuhi kadar yang wajib, dalam hal ini tidak merusak makna dan susunan kalimatnya, maka hal tersebut tidak masalah, ya. Para ulama melarang kita untuk berlebihan dalam melarang, misalnya hingga sampai kita itu menilai bahwa sholat di belakang imam yang tidak menggunakan tajwid adalah tidak sah, atau menganggap membaca Al-Quran tanpa tajwid adalah hal yang tidak sah. Maka tindakan tersebut termasuk sikap yang kurang pas, ya, kurang baik. Adapun perintah untuk membaca Al-Quran dengan tartil sebagaimana tercantum dalam surat Al-Muzammil ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ausid alaihi warattilil Qur'ana tartila, yang artinya atau lebih dari kedua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil atau perlahan-lahan. Maksud dari ayat ini bukan berarti mewajibkan penggunaan ilmu tajwid dalam baca Al-Quran. Nah, maka menurut para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, dan As-Sa'di, maksud membaca Al-Quran dengan tartil adalah membaca Al-Quran dengan pelan sehingga kita mampu memahami dan mentadabburi maknanya. Membaca Al-Quran dengan pelan akan membantu kita lebih hati-hati lah, ya, dan juga hati kita bisa tergerak dengan ayat-ayat suci Al-Quran serta menciptakan kewaspadaan diri yang sempurna terhadap ayat-ayat Al-Quran. Demikian untuk jawaban nomor 5. Dan yang selanjutnya adalah soal yang ke-6.
Bagaimana hukum wanita yang sedang haid membaca Al-Quran? Jelaskan dengan dalil. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa haid adalah hadas besar yang harus dihilangkan dengan melakukan mandi wajib. Selain haid, junub pun ya juga diberlakukan hukum yang sama, namun ada perbedaannya terutama dari segi waktu. Bila junub itu bisa dihilangkan hadasnya saat itu juga dengan mandi wajib. Namun untuk haid tidak bisa demikian karena adanya durasi waktu ya tertentu hingga selesai masa haidnya. Oleh karenanya diberikan kemudahan kepada wanita untuk beribadah disebabkan oleh hal seperti ini. Sedangkan untuk menyentuh Al-Quran terjemah atau tafsirnya bagi wanita haid atau junub maka di beberapa pendapat diperbolehkan, termasuk disebutkan di dalam salah satu ensiklopedia fikih yang menerangkan di situ menurut jumhur ulama orang yang hadas termasuk wanita haid atau orang junub boleh menyentuh kitab tafsir, membawanya atau mempelajarinya meskipun di sana terdapat ayat Al-Quran. Mereka mengatakan karena sasaran kitab tafsir adalah makna Al-Quran, bukan untuk membaca Al-Qurannya, sehingga tidak berlaku aturan yang sama dengan Al-Quran yang asli dalam bentuk mushaf. Penjelasan lainnya juga ada di dalam Mawsu'ul Fiqhiyah, Mawsu'ah al-Fiqhiyah itu, bahwa para ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa bolehnya menyentuh kitab tafsir dengan syarat jika tulisan tafsirnya lebih banyak dibandingkan teks Al-Qur'annya, sehingga tidak lagi disebut menyepelekan kemuliaan Al-Qur'an, dan kitab tafsir tidak disebut mushaf Al-Qur'an. Sementara Hanafiyah memiliki pendapat berbeda. Mereka mewajibkan wudhu bagi yang menyentuh kitab tafsir. Sedangkan menurut madhab Hambali, mayoritas ulamanya tidak melarang muslimah haid untuk membaca Al-Quran. Alasan ini memang disandarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib yang menyatakan tidaklah Nabi melarang seseorang membaca sesuatu pun dari Al-Quran selama dia tidak dalam keadaan junub. Adapun bila memegang Al-Quran murni, ya, artinya bukan terjemahan atau tafsir, maka jumhur ulama berpendapat tidak boleh bagi yang memiliki hadas kecil ataupun hadas besar untuk memegang mushaf Al-Quran. Sebagaimana hal ini berdasarkan hadis Amr bin Hazm bahwasanya Nabi SAW pernah mengirim surat kepada penduduk Yaman ya, yang isinya ya kurang lebih la yamassul Qur'ana illa dhahira. Hendaklah seseorang tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Sebagaimana juga di dalam firman Allah ya, surat Al-Waqiah ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illa al-mutahharun. Mohon maaf, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hambanya yang disucikan. Kemudian bagaimana hukumnya jika seorang muslimah sedang haid? Nah, bolehkah baginya membaca Al-Quran untuk mendapatkan keutamaan dari membaca Al-Quran? Nah, untuk memperoleh keutamaan-keutamaannya. Nah, maka dalam buku karya Isnawati ya yang berjudul dalam membaca Al-Quran saat haid bolehkah, itu terdapat beragam pendapat dari ulama-ulama madhab. Ulama dari kalangan 4 madhab pun memiliki pandangan yang beragam akan hal ini. Madhab Hanafi misalnya,
Secara umum madhab ini mengharamkan bagi muslimah haid membaca Al-Quran. Hanya saja dalam batasan atau tujuan tertentu mereka memberikan pengecualian seperti berzikir dengan ayat-ayat Al-Quran atau membacakan potongan ayat atau kosakata yang ada dalam Al-Quran. Salah satu ulama yang berasal dari madhab Hanafi, yakni Asy-Syarahsi, ya, mengatakan walaysa li haidhi mashul mushaf wala dukhulul masjid wala qiraatun ayatim minal Qur'an. Yang artinya tidaklah seseorang yang haid boleh memegang mushaf dan tidak boleh masuk masjid serta tidak diperbolehkan membaca satu ayat Al-Quran dengan sempurna. Maka beliau dalam kitabnya Al-Mabsut menegaskan haram hukumnya bagi wanita haid memegang mushaf dan membaca Al-Quran secara utuh. Beliau memberikan batasan keharaman membacanya adalah satu ayat secara sempurna. Namun jika hanya potongan ayat atau tidak sampai satu ayat, beliau berpendapat hal tersebut tidak dianggap membaca Al-Quran, jadi tidak apa-apa. Adapun madhab Maliki justru membolehkan bagi muslimah haid untuk membaca Al-Quran. Pendapat ulama-ulama dari kalangan madhab ini juga sering dijadikan rujukan atau hujah berbagai pihak untuk membolehkan muslimah haid membaca Al-Quran, terutama untuk muslimah yang sedang menjalankan program tahfidz, ya, program hafalan yang dapat menyelesaikan hafalannya biar bisa sesuai target. Sedangkan Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid menjabarkan bahwa mereka, maksudnya ulama Malikiyah, membolehkan muslimah haid membaca sedikit dari Al-Quran dengan dalil istihsan, ya, jadi mengecualikan atau berpaling dari hukum-hukum yang ada karena suatu kemaslahatan. Karena lamanya masa haid, yang mana Ibnu Rushd menyandarkan penjabarannya ini berdasarkan pendapat yang dipangku oleh madhab Maliki. Adapun dalam madhab Syafi'i menganut pemahaman yang sangat ketat, yaitu melarang muslimah haid membaca Al-Quran. Salah satu ulama madhab ini yaitu Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' menjelaskan haram hukumnya bagi muslimah yang haid membaca Al-Quran sebagaimana jumhur ulama di kalangan mazhab ini. Sedangkan menurutnya masa haid yang berlangsung beberapa hari biasanya, ya, tidak akan sampai membuat seorang itu lupa pada hafalannya. Kekhawatiran akan hilangnya hafalan Al-Quran dapat ditampik dengan menghafal atau bermurojaah terus menerus di dalam hati. Alasannya itu. Sedangkan menurut madhab Hambali, mayoritas ulamanya tidak melarang muslimah haid untuk membaca Al-Quran. Alasannya mengacu pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menyatakan tidaklah Nabi melarang seseorang membaca sesuatu pun dari Al-Quran selama dia tidak dalam keadaan junub. Jadi kalau haid apa-apa, tapi kalau junub ya tidak boleh, gitu ya. Maka dari beberapa pendapat tadi bisa disimpulkan bahwa membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid adalah tidak dibolehkan. Al-Quran yang dimaksud adalah dalam arti mushaf, gitu ya. Jika dalam bentuk lain, artinya dalam bentuk tafsir Al-Quran atau terjemah Al-Quran, yang mana menurut Imam Syafi'i adalah isinya lebih banyak dari bahasa selain Al-Quran, bahasa Arab, maka tidak apa-apa, karena yang demikian tidak sepenuhnya berisi ayat Al-Quran itu tadi, melainkan juga ada terjemah atau tafsirannya yang bukan merupakan ayat dari Al-Quran. Demikian jawaban nomor 6. Dan selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir nomor 7,
berbentuk perintah ya, tafsirkan ayat berikut ini dengan pendekatan tarbawi sesuai nomor urut absen. Kebetulan saya nomor urut 14, bagian surat Al-Baqarah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Shadaqallahul azim. Kalau kita mengambil arti dan terjemahan dari Kemenak, ya, artinya, dan apabila dikatakan pada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Mengutip tafsir dari Kemenak ini menjelaskan, bila mereka dinasehati agar meninggalkan perbuatan yang menimbulkan kerusakan di bumi, mereka selalu membuat dalih dan alasan dengan mengatakan bahwa mereka sebenarnya berusaha mengadakan perbaikan. Mereka bahkan menganggap apa yang mereka kerjakan sebagai usaha untuk kebaikan orang-orang Islam dan untuk menciptakan perdamaian antara kaum muslimin dengan golongan lainnya. Mereka mengatakan bahwa tindakan-tindakan mereka yang merusak itu sebagai suatu usaha perbaikan untuk menipu kaum muslimin. Jangan kalian berbuat kerusakan atau mafsadah di bumi melalui kekufuran dan tindakan menghalang-halangi orang lain untuk beriman kepada Rasulullah dan Al-Quran. Ada ulama yang menafsirkan jangan kalian berbuat kufur. Pasalnya kufur merupakan tindakan paling mafsadah atau paling mafsadat ya dalam agama. Kalau kita berbicara fasad ya atau al-fasad adalah keluar sesuatu dari garis lurus. Nah, sedangkan as-shalah adalah lawan kata dari al-fasad. Kedua kata ini bersifat umum, mencakup kandungan segala bentuk mudarat dan maslahah. Menurut Imam Al-Baidawi dalam tafsirnya, tindakan kerusakan kelompok munafik adalah upaya mengorbankan atau mengobarkan perang dan fitnah dengan membuat tipu daya untuk umat Islam dan berkomplot dengan orang kafir serta membuka rahasia umat Islam di tengah mereka. Tindakan seperti ini membawa mafsadah di muka bumi bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Tindakan kerusakan lainnya adalah perbuatan maksiat secara terang-terangan dan tindakan penghinaan terhadap nilai-nilai agama. Pelanggaran dan keberpalingan dari ajaran agama melahirkan kekacauan dan huru-hara serta merusak tatanan dunia. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Munir mengatakan bahwa larangan untuk tidak berbuat kerusakan adalah larangan untuk berbuat sebab-sebab yang membawa pada kerusakan dalam bentuk provokasi agar kekacauan terjadi, seperti pembocoran rahasia orang beriman Madinah kepada orang kafir Makkah, membuat propaganda kepada orang kafir Makkah untuk menyerang orang muslim Madinah, tindakan menghalangi orang lain untuk mengikuti Nabi Muhammad dan tindakan kufur, serta upaya menghalangi orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya membuat kebaikan atau maslahat. Nah, maka ini jawaban dusta kelompok munafik. Nah, sebagaimana kami beriman padahal mereka berdusta. Menurut Al-Baidawi, kami hanya membuat kebaikan, maslahat ya, adalah kalimat penolakan atas orang yang memberi nasihat mereka untuk berbuat kemaslahatan. Mereka seakan berkata nasihat itu tidak seharusnya ditujukan kepada kami karena kami hanya berbuat kemaslahatan dan murni dari kemafsadatan. Mereka mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan demikian itu karena tindakan mafsadat itu terbayang sebagai kemaslahatan di kepala mereka. Hal itu dapat terjadi karena
adanya penyakit di dalam hati mereka, sebagaimana gambaran surat Fatir ayat 8, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasanah. Apakah orang yang terpedaya oleh setan menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang yang tidak terpedaya oleh setan. Nah, surat Fatir ayat 8. Serupa dengan Al-Baidawi, Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan bahwa orang-orang munafik menjawab demikian karena tindakan mafsadah itu dalam sangkaan mereka adalah kemaslahatan. Artinya tindakan mereka yang berkomplot dengan orang-orang kafir Makkah dimaksudkan untuk kemaslahatan bagi orang-orang kafir Makkah dan orang beriman Madinah, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas dan lainnya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsirul Quranil Azim mengutip sahabat Ibnu Mas'ud dan 11 sahabat Rasulullah, mafsadah itu adalah kekufuran dan perbuatan maksiat. Ia juga menukil dari At-Tabari yang mengutip Ibnu Aliyah yang menafsirkan ayat ini, jangan kalian bermaksiat di bumi. Tindakan mafsadah orang munafik adalah kedurhakaan kepada Allah. Orang yang mendurhakai Allah atau mengajak orang lain untuk bermaksiat kepada Allah, maka sungguh ia telah berbuat kerusakan di bumi, karena kemaslahatan bumi dan langit terwujud melalui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita melihat kenyataan sekarang bahwa bangsa ini itu sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang disebabkan oleh bencana alam atau dikarenakan perbuatan manusia itu sendiri. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia bisa dibilang merupakan faktor yang paling dominan ya. Kebakaran hutan, polusi udara, efek rumah kaca dan lain-lain tidak dapat dipisahkan dari keserakahan manusia dalam mengeksploitasi alam. Maka pendidikan itu sebetulnya telah memberi kontribusi dalam hal ini. Sebagai hasil dari pendidikan adalah termasuk pengembangan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya adalah orang atau kelompok yang mempertahankan kelestarian alam atau lingkungan, atau yang kita sebut dengan konservasionis. Akan tetapi pada kenyataannya pendidikan tidak sepenuhnya mampu menciptakan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Sementara itu, Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh kehidupan umat manusia, tidak hanya bagi seorang muslim, juga untuk melestarikan lingkungan seperti yang diperintahkan oleh Al-Quran dan hadis. Termasuk tertuang yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda ma bainahuma batila dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Dan kemudian hadis tentang pelestarian lingkungan yaitu an Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yakhrisu kharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu bayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim pun yang menanam atau bercocok tanam lalu tanamannya itu dimakan oleh burung atau orang atau binatang, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, dalam hal ini pendidikan Islam harus bisa berperan dalam mencegah kerusakan lingkungan. Hal ini juga mendesak untuk dilakukan. Proses pembelajaran harus dikaitkan dengan wawasan lingkungan, baik dalam materi, baik dalam metode, media, ataupun yang lainnya. Maka dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya dipandang sebagai pendidikan murni normatif, tetapi pendidikan juga terintegrasi dengan realitas kehidupan, khususnya isu pelestarian lingkungan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak kepada Bapak dosen, Bapak Dr. Haji Muhammad Syaifuddin MA yang sudah
membimbing kami. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.